Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Eka Nugraha, NPM saya 2405040032. Saya dari Prodi Teknik Informatika 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas mesin learning mengenai prediksi profit startup. Nah, dataset yang saya gunakan ini adalah eh, 50 data startup yang berisi data pengeluaran perusahaan startup dan profit yang diperoleh. Tujuan saya itu membuat model ini tuh untuk memprediksi keuntungan atau profit perusahaan startup berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian dataset ini sendiri mempunyai 5 kolom, yaitu R&D, spin, dan administration, kemudian marketing spin, kemudian state, kemudian yang terakhir itu provide. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke codingannya. Codingannya di sini pertama-tama kita import library dulu. Pada bagian ini tuh import library pandas digunakan untuk membaca dataset. Kemudian yang import nabi digunakan untuk memperhitung numerik. Kemudian yang import matplotlib ini digunakan untuk membuat grafik hasil prediksi. Kemudian yang scaling processing ini digunakan untuk melakukan normalisasi data agar semua variabel memiliki skala yang sama. Yang selanjutnya itu yang scalar SVM ini, kemudian lanjut pada membaca dataset. Yang digunakan itu adalah data PT read CSV, yaitu datanya sendiri. Kemudian eh, di sini kita ambil print dataset, kemudian print data head. Ini tuh digunakan untuk melihat 5 data pertama. Dan outputnya itu adalah ini administration, R&D spin, kemudian marketing spin, kemudian state dan provide. Dan di sini keluar outputnya dari data set tadi dengan perintah yang di atas ini, keluar outputnya ini. Kemudian menghapus kolom state itu digunakan ini data drop. Untuk menghapus kolom itu digunakan data drop, atau terus di dalamnya itu ada state axis begitu. Kemudian yang selanjutnya itu untuk menentukan variabel input output, nah itu digunakan x sama dengan data, terus kita masukkan R&D spin, administration, dan marketing spin. Kemudian yang bawahnya itu yang y-nya itu ada data, kita masukkan provide. Kemudian untuk membagi data training dan testing, kita itu melakukan perintah xtrain, xtest, dan ytrain, dan ytest juga. Kemudian train dan score test flight. Kemudian kita masukkan variabel tadi x dan y-nya. Kemudian di sini kita beri test size, kemudian dan random size. Kemudian yang selanjutnya itu uh, ini tuh ini ya, xtrain dan ytrain ini kita bagi. Nah, dataset ini dibagi menjadi dua, yaitu 80% training dan 20% testing. Nah, data training ini digunakan untuk melatih model, kemudian data testing itu digunakan untuk menguji model. Begitu. Selanjutnya ada normalisasi data. Dan normalisasi data itu misal standar scalar ini ya, standar scalar ini itu tuh eh, dilakukan agar seluruh data berada pada skala yang sama. Karena ini tuh penting, karena metode yang saya dapatkan itu SVM itu sangat sensitif terhadap perbedaan skala antar variabel. Kemudian yang selanjutnya itu ini membangun model natural work atau NN. Nah, di sini tuh
model MPL-nya ini seperti ini. Pada bagian ini dibuat model support vector regression. Nah, kernel yang digunakan itu adalah RBF. Kemudian, kernel RBF itu apa? Nah, kernel RBF itu digunakan untuk menangani hubungan yang tidak linear gitu. Kemudian outputnya itu seperti ini ya, MPL regression. Ini ya, regression ini yang layer size 10, max error 5000, random size 42. Kemudian lanjut kita ke eh, prediksi ya, melakukan prediksi. Ya, y bridge sama dengan model prediksi dan kita masukkan variabel x dan tes. Kemudian setelah model selesai dilatih, model digunakan untuk memprediksi data testing. Nah, ini tuh dilakukan sebagai untuk memprediksi data testing. Kemudian hasil evaluasinya itu eh, ada variabel ini yang dimana nah itu menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi dan RMSI menunjukkan besar error model. Kemudian itu ada R2 menunjukkan seberapa baik model menjelaskan hubungan antara variabel dan input atau output begitu. Kemudian dari kita masukkan print hasil evaluasi, kemudian kita masukkan print variabel my, kemudian print RMSI, kemudian kita masukkan print R2 dan output hasilnya itu dari data startup tadi itu muncul sekian banyak angka. Kemudian yang selanjutnya itu ada menampilkan hasil prediksi. Nah, untuk menampilkan hasil prediksi itu kita uh, menginput dengan perintah hasil dan kemudian dimasukkan ke di sini PT data frame. PT data frame kemudian di dalamnya itu kita menambahkan variabel profit aktual yaitu variabel y dash value dan kemudian di bawahnya itu ada profit prediksi y pred. Kemudian kita di sini langsung saja print yang muncul di sini adalah hasil prediksi profit aktual profit prediksi. Kemudian di sini kan ada dua angka yang pertama itu profit aktual dan profit prediksi maaf maksudnya dua data. Di sini muncul outputnya, kemudian kita lanjut ke visualisasi prediksi. Nah, visualisasi prediksi ini tuh eh, menggunakan untuk membuat grafik ya. Di sini kita masukkan perintah pt figure, kemudian scatter, kemudian plot, kemudian label, label, x label dan y label, kemudian title. Untuk x labelnya itu kita masukkan profit aktual, kemudian y labelnya itu profit prediksi, kemudian yang title itu perbandingan profit aktual dan profit prediksi. Kemudian langsung saja kita PLT grid, kemudian untuk melihat outputnya itu kita langsung PLT show dan di sini ada outputnya ini misal ini ada titik biru di sini. Titik biru itu menunjukkan hasil prediksi, sedangkan yang garis merah ini menunjukkan kondisi ideal. Semakin dekat titik terhadap garis merah, maka hasil prediksi semakin akurat begitu. Jadi semakin dekat garis merah ini, maka hasil prediksi itu makin tepat. Seperti itu. Eh, Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.